Halo teman-teman, ini aku mau buat dokumentasi pembuatan video mengenai konsep consumer personality. Nah, di sini saya langsung ke narasumbernya, yaitu Hazelia Craft Batik bersama ownernya. Nih, perkenalkan kakak siapa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Bianca dari Hasilia Craft Batik Solo. Nah, ini aku mau explore mengenai homemade ya kak ya, pembuatan batik Hazelia Craft, yaitu kayak aksesoris kalung-kalung gini yang buatan sendiri. Ini kalau boleh tahu bahan-bahannya apa kak? Kalau ini basicnya aku tuh dari limbah kain batik. Jadi limbah kain batik itu nanti aku bikin untuk jadi kalung, untuk aksesoris batik, terus ada gantungan kunci dan lain macam-macam gitu. Banyak banget ya jenisnya ya kak ya. Iya. Nah kak, aku mau tanya nih, kok bisa sih tercipta Hazelia Craft Batik? Bisa nggak jelasin latar belakangnya kakak tuh bisa ciptain Hazelia Craft Batik tuh kayak gimana dari awal? Jadi awalnya Hazelia Craft ini tuh sebenarnya awalnya iseng ya, cuman bikin kayak aksesoris jepit rambut itu aku jualan di Car Free Day, cuman untuk jajan-jajan biasa lah. Terus habis itu datanglah ada customer yang dia minta custom gitu loh. Jadi Mbak bisa nggak bikinin kayak kalung atau gimana, dengan awalnya dengan desainnya dia. Terus habis itu lama-kelamaan aku mendevelop produk sendiri. Aku mulai belajar-belajar, terus mulai mengembangkan desain-desain baru. Berarti awal pertama kali kakak bikin itu kayak iseng-iseng doang ya kak ya? Iseng-iseng dari aksesoris mini-mini gitu ya? Akhirnya jadi kayak kalung-kalung gini. Itulah Hazelia Craft. Bahan baku utamanya apa kak? Kain batik ya? Limbah kain batik. Limbah Awalnya sih kain dari limbah kain batik ya. Terus karena ada orderan-orderan yang masuk mulai banyak, kan mulai tuh nggak bisa cuma pakai limbah batiknya aja. Nah itu aku juga ada yang pakai, aku harus beli kain dan bahan dan lain-lain. Tapi untuk basicnya aku tuh mengembangkan limbah kain batik, aku bikin jadi aksesoris yang lebih bervalue, barang yang lebih bervalue. Oh, berarti kesimpulannya tuh ngolah ya, mengolah limbah jadi barang yang bisa dijual, ada nilainya. Bener-bener hebat banget sih kak. Nah, kalau boleh tahu kak, kakak itu kayak ini nggak sih, memahami nggak sih kayak inginnya konsumen tuh kayak gimana buat produk fashion ya, terutama ya kalau yang kakak jual ya. Ini kan homemade nih. Itu ada kayak survei nggak sih, kayak misalnya kita harus tahu nih, misalnya keinginannya mereka tuh kayak gimana buat dipakai harian, atau misalnya kayak buat dipakai asal saja, atau kayak acara tertentu gitu-gitu. Kakak ada kayak surveinya nggak, atau kayak cuma ngarah ke ya udah aku jual dari hasil olah limbah aja nih, kayak kreativitasku aja gitu? Ada nggak kak kayak misalnya ini latar belakang gitu loh kayak gitu? Kalau untuk permintaan konsumen ada. Jadi kayak misalnya nih ada konsumen orangnya mungkin sudah berumur ya. Kalau sudah berumur kan biasanya dia mintanya yang lebih simple atau yang lebih ke klasik, yang sogan, batik-batik sogan. Nah untuk yang anak muda tuh kan biasanya minta yang lebih agak sedikit rame dan warnanya tuh lebih colorful gitu. Nah ada di beberapa daerah juga ketika pameran itu, misalnya di Makassar ya. Makassar itu kan orangnya suka yang dengan warna-warna yang meriah gitu kan ya, lebih colorful. Nah itu biasanya aku produksi yang memang lebih ke colorful, jadi warnanya bermacam-macam gitu, nggak cuman warna klasik aja gitu. Nah kalau untuk di misalnya di Jakarta itu mereka lebih lebih banyak ini sih, variatif sih, bisa colorful bisa ke klasik, jadi lebih suka, lebih pasarnya lebih besar di sana. Berarti kayak menyesuaikan ya sama permintaan konsumen gitu ya, menyesuaikan juga kayak lingkungan mereka, cara mereka beradaptasi, mereka kayak ngembangin diri mereka kayak gimana, ekspresi mereka berarti ya masing-masing gitu. Nah tadi kan aku tanya di pertanyaanku yang sebelumnya, kan aku tanya ngikutin kemauan konsumen, kakak udah jawab nih.
Nah, kalau misalnya kalau kayak target pasarnya tuh kan berawal dari bisnis kecil-kecilan ya kak ya, di Car Free Day, ikut event-event gitu-gitu. Kakak ada nggak sih kayak ini, maksudnya kayak masarin secara umum nih, kan sekarang era digital kan, kayak misalnya anak sekarang Gen Z, milenial kan lebih kayak ke Instagram, TikTok, ataupun kayak misalnya Shopee, misalnya buat pembelanjaan. Nah itu kakak ada nggak sih kayak misalnya ngenalin produk kakak nih, si Hazelia Craft di suatu platform media sosial gitu, ada nggak? Oh, untuk pemasaran digital online, aku masuknya ke Instagram. Jadi aku promonya ke Instagram. Dan di Instagram itu kan aku bisa naruh katalog aku atau foto-foto barang aku tuh lebih banyak di situ. Gitu. Jadi orang tuh melihat dari atas sampai bawah. Oke, kenapa aku pilihnya di Instagram? Itu kan karena dari beberapa research yang aku laluin juga, kan aku nggak cuman di waktu itu nggak cuman di Instagram, pernah ke e-commerce yang lain, dan ternyata tuh memang konsumen aku lebih suka yang lewat dari Instagram karena mungkin lebih ke personal ya, kalau mereka bukan yang reseller atau gimana, jadi mereka bisa langsung ke WA aku juga gitu. Dan sepertinya lebih nyaman konsumen itu langsung dari Instagram untuk komunikasi dengan saya gitu. Mungkin karena kayak jangkauannya ya kak ya, lebih banyak pengguna, sama mungkin mereka lebih kayak bisa lihat nih koleksi-koleksinya, kayak updatean kita sebagai pelaku usaha gitu ya, buat kita kasih background profil kita di situ gitu. Di Instagram itu kan kalau saya lihat memang dari pasar yang menengah ke atas. Jadi dan ini kan produk-produkku kan banyak yang ini ya, harga yang menengah ke atas ya. Jadi mereka ini pasarnya lebih masuk ke Instagram itu tadi, dengan konsumen yang dari segmen menengah ke atas. Oke, berarti kayak menyesuaikan target pasar kita juga ya sama barang kita jual gitu ya. Nih, kalau boleh tahu nih kak, misalnya yang aku pegang nih, ini contoh koleksi, ada nama-namanya nggak sih kayak dari kakak sendiri gitu? Ini apa kak? Kalau boleh tahu? Kalau ini tuh shawl rumba. Shawl Ya, rumba. ini kan Oke. shawl. Jadi Oke, bentuknya ini memang kain Iya. yang seperti shawl, dan ini kan rumba. Kalau yang lain juga ada, misalnya ini ceruti. Ceruti itu emang dia dijahit satu-satu melingkar. Jadi ini dijahitnya satu-satu. Jadi kayak bener-bener sedetail ini ya, ya, handmade sedetail ya. itu. Nah, kakak sendiri tuh kayak dari bis ini nih, itu kayak ada kendala nggak sih kayak menghadapi customer atau konsumen kita? Itu biasanya ada kendalanya nggak kak? Misalnya dari, kan mereka kan beli kan juga nggak mungkin ya pembelinya dari Pulau Jawa aja nih, pasti ada atau pembeli dari luar Jawa, bahkan mungkin kakak pernah jualan nggak sih sampai mancanegara gitu? Kalau untuk jualan sampai mancanegara pernah, tapi pernahnya itu nitip kayak ke kedutaan untuk jadi souvenir seperti itu. Nah, untuk kendalanya kalau handmade aksesoris seperti ini kan, fashion seperti ini tuh kan kesenangan orang sendiri-sendiri ya. Iya, Jadi kalau misalnya ada pun yang komplain, Mbak kenapa ini warnanya kok terlalu gelap, nggak terang. Saya sebagai produsen menyediakan warna yang lebih komplit gitu. Jadi ada yang warna gelap, ada juga yang warna terang gitu. berarti Jadi ada mereka opsinya juga ya. punya pilihan gitu. Berarti buat aksesoris Hazelia Craft itu udah kayak familiar ya kak ya sebenarnya ya. Buat karena kakak sendiri juga pakai Instagram kan sebagai sarananya pasaran gitu. Tapi ada nggak kak, maksudnya kayak keinginan kakak buat makin gedein bisnis kakak nih semakin besar gitu? Kayak contoh kayak misalnya penerapan apa gitu di bisnis kakak ini, bisa nggak kasih contohnya gitu? Kayak misalnya ada suatu penerapan apa ya kak ya, buat usaha ini makin berkembang dan berinovasi ke depannya gitu. Kalau untuk saat ini
pengen nambahnya ke e-commerce yang ke TikTok. Jadi iya, kalau untuk sekarang kan memang belum ada yang memegang TikTok ke Hazelia Craft. Kalau ini saya pengennya memang dari TikTok, jadi kayak live di TikTok seperti itu. Nah itu kan bisa lebih memasarkan produk Mereka Hazelia juga Craft. bisa lebih kayak lihat ya, kayak Iya bahan betul, kita, ya. secara Jadi bisa fisiknya dijelasin gimana. secara detail, Detail. ya. Oke. Karena kan juga mungkin kakak ada pandangan kayak menyesuaikan era digital nih. Sekarang kan banyak kan maksudnya kayak seller-seller kecil yang udah beralih ke platform TikTok atau Shopee sebagai sarana mereka masan produknya. Oh itu jadi kayak inspirasi kakak juga buat ngembangin Hazelia Craft di situ ya. Oke. Buat pertanyaan yang terakhir nih, kira-kira kayak misalnya kakak sendiri tuh kayak ada nggak sih keinginan buat, kan dia udah kayak ini ya, udah aksesoris buat lahir lah ibaratnya, ada nggak kayak misalnya keinginan buat inovasi kedepannya kalau misalnya udah jadi kayak seller nih di TikTok Shop kan, otomatis kan sebagai pengusaha kan bakalnya punya ini ya, inovasi lagi nih biar nggak cuma stuck di itu, kayak misalnya kakak buat dress batik gitu-gitu kedepannya, ada nggak sih kak keinginan kayak gitu sebagai pelaku usaha? Kalau untuk dikembangin ke fashion ya, terutama fashion ya, bisa untuk baju. Pengen juga punya desain-desain baju ini. Apa yang bisa misalnya memang satu set dengan aksesoris ya, untuk keluarannya Hazelia Craft sendiri pengen. Iya, Oke, depannya pengen seperti itu. udah. Oke, mungkin gitu teman-teman dari Hazelia Craft sama ownernya Kak Ica dan saya Muhammad Iqbal Rifano. Jadi ini dokumentasi saya ya mengenai UMKM kecil gitu. Jadi buat kalian bisa jadi inspirasi nih. Misalnya punya suatu limbah organik ataupun misalnya suatu limbah kayak kain ya kak ya, itu bisa diolah jadi barang yang memiliki nilai kayak Hazelia Craft ini. Itu teman-teman, jadi gitu. Makasih buat waktunya, buat kalian yang udah nonton. Sama kakak Ica juga saya ucapkan makasih udah saya repotin buat ngintip Hazelia Craft nih. Makasih ya kak ya. Semoga kedepannya bisa jadi bisnis yang berkembang pesat dan banyak peminatnya, khususnya kalangan Gen Z nih ya. Tuh. Makasih, bye bye, thank you kak.